سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah Masyitah, seseorang yang hanya menjadi tukang sisir putri Fir'aun laknatullah. Mesir ribuan abad Islam menjadi saksi sejarah kehidupan seorang wanita yang hatinya dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu tanah piramida dikuasai Fir'aun yang bengis. Ia memaksa seluruh rakyat Mesir menyembahnya. Allah telah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman sang raja, yaitu Fir'aun. Namun Fir'aun teramat kejam hingga mereka yang beriman begitu takut untuk memperlihatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang menyembunyikan keimanan tersebut yakni seorang wanita bernama Masyitah beserta keluarganya. Masyitah merupakan salah satu pelayan istana Fir'aun. Ia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masyitah setia melayani istana. Ketika agama Ibrahim disampaikan Musa di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun tak ada yang tahu keimanan Masyitah, termasuk sang majikan. Hingga suatu hari tibalah saat Allah menguji keimanan Masyitah dan keluarganya. Saat itu Masyitah tengah menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir di tangannya jatuh dan tanpa sadar asma Allah keluar dari lisan Masyitah. Allah, seru Masyitah spontan. Mendengarnya, putri Fir'aun sontak kaget. Ia pun segera menginterogasi Masyitah, siapakah Allah itu? Jika Allah itu Tuhan, maka berarti Masyitah siap dihukum mati karena telah menentang Fir'aun, yakni ayahnya. Masyitah tidak juga menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas tubuhnya, ketakutan menderu hatinya. Siapa Allah itu, kata sang putri. Mengapa kau tak menjawab? Apakah engkau punya Tuhan selain ayahku? Seru sang putri kepada Masyitah. Masyitah terus bungkam, namun sang putri terus mendesaknya, hingga keberanian pun datang dari diri Masyitah. Ia tahu betul, inilah saatnya keimanan hendak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam, kata Masyitah tegas kepada sang putri raja Fir'aun. Sahabat beriman, mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju kediaman sang ayah, yakni Fir'aun. Ia segera melaporkan apa yang baru saja didengarnya dari lisan Masyitah. Sementara Masyitah mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri mendapat hukuman dari sang raja, yaitu Fir'aun. Fir'aun lalu marah, bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri. Ia pun segera memanggil Masyitah ke hadapannya. Tanpa keraguan, Masyitah pun pergi memenuhi panggilan Raja Fir'aun. Apa kau menyembah sesuatu selain aku? Kata Fir'aun dengan suara menggelegar. Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya, namun tanpa gentar, Masyitah menjawab ringan. Ya, saya menyembah Allah. Allah adalah Tuhanku dan juga Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu, kata Masyitah. Geram, Fir'aun pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masyitah, kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun Masyitah tak bergidik. Bertambah marahlah emosi Fir'aun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya, Haman, untuk mengeksekusi mati keluarga Masyitah. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masyitah dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lain untuk membuat lubang besar untuk diisi air panas layaknya kawah
bara dari gunung api. Ia bermaksud merebus hingga mati Masyito dan keluarganya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tibalah hari eksekusi. Rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis hukuman ala Fir'aun. Masyitoh bersama sang suami dan 4 orang anak termasuk 1 bayi yang digendongnya telah berada di sana, siap untuk menghadapi hukuman keji tersebut. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melumpuhkan tubuh mereka, namun hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam ini. Sebelum dilempar air mendidih, mereka ditanya oleh Haman apakah masih akan terus mengimani Allah dan enggan menuhankan Fir'aun. Namun jawabnya mereka selalu sama. Acap kali ditanya, setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama. Allah adalah Tuhanku, Tuhan Fir'aun juga, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah sekalipun harus terjun ke kawah mendidih ini. Maka bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubangan air yang mendidih. Suami Masyitoh yang pertama kali mendapat giliran, tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih. Tinggal seonggok daging gosong tak bernyawa. Melihat eksekusi keji tersebut, Haman terbahak-bahak dan terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyito terus di atas ketegarannya mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sang suami, giliran anak-anaknya. Satu persatu mereka dipaksa masuk ke air mendidih yang apinya menjilat-jilat. Semuanya dilakukan di hadapan Masyito, hingga tinggallah tersisa Masyito dan seorang anaknya yang masih bayi. Ia menggendong bayi itu erat-erat, hatinya masih tegar di atas agama Allah. Maka diseretlah ia dan bayinya mendekati air yang terempat panas itu. Ketika hampir memasuki kubungan air, tiba-tiba setan membisikkan keraguan di dalam hatinya. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan pada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa melihat dunia. Bayi yang baru lahir tanpa dosa. Masyitoh pun menghentikan langkahnya menuju ujal. Ia terus saja memandangi bayinya yang merah dengan perasaan sedih yang mendalam. Melihatnya, Haman sempat kepikiran. Masyitoh akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan Fir'aun. Ia pun girang karena merasa ancamannya pada Masyito berhasil. Namun pikiran Haman salah. Masyito tak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya kepada Allah. Lalu dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan takut, sesungguhnya surga menanti kita," ujar bayi yang digendongnya. Mendengarnya, kembalilah keterangan atau ketegaran dan keberanian Masyito. Ia pun mencium anaknya, kemudian masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih itu. Masyito dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh pada akidah. Kisah Masyito disebut dalam sebagian hadis Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Hadis tersebut datang dari Hamad bin Salamah dari Atha bin Sa'id. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjid Al-Aqsa, Rasulullah SAW melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum, semerbak seperti harum kasturi. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Ini adalah harum Masyitoh, tukang sisir putri Fir'aun." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan Masyitoh itu?" Maka Jibril pun mengabarkan kisah Masyito kepada Rasulullah SAW. Sahabat beriman, itulah tadi kisah Masyito, seorang tukang sisir putri Raja Fir'aun laknatullah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.
سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث